Perkenalkan, nama saya Nur Izzati Rahma dari Teknik Biologi Stambuk 2022. Nomor induk mahasiswa saya 0310 22 20 24. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya yaitu Bahasa Indonesia dengan video pembelajaran kalimat. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama adalah apa itu kalimat? Kalimat adalah sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh, baik dalam wujud tulisan maupun lisan. Unsur-unsur kalimat itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah pelaku atau jawaban atas pertanyaan apa dan siapa. Contohnya adalah ibuku suka menjahit. Subjeknya adalah ibuku. Yang kedua adalah kursi dosen itu bagus. Kursi dosen bagus. Subjeknya adalah dosen. Selanjutnya adalah predikat. Predikat adalah tindakan atau pelaku yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Contoh predikat adalah kuda berlari. Berlari adalah predikatnya. Rini murid baru. Murid baru adalah predikatnya. Selanjutnya adalah objek. Objek biasanya berupa benda atau nomina. Selanjutnya objek. Objek biasanya disimbolkan dengan huruf O. Contohnya adalah KPK. KPK menangkap koruptor. Koruptor sebagai objek. Yang kedua adalah dosen. Dosen itu membaca buku. Buku sebagai objek. Selanjutnya pelengkap. Pelengkap biasanya berfungsi sebagai pelengkap predikat. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah pelengkap. Pelengkap biasanya disimbolkan dengan huruf P. Contoh pelengkap adalah Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pelengkapnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan adalah uraian atau sebagian atau sebagainya untuk menerangkan suatu penjelasan. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan biasanya disimbolkan dengan ket. Contohnya adalah ibu memotong sayur dengan pisau. Dengan pisau adalah sebagai keterangannya. Contoh kedua adalah silakan kerjakan soal-soal itu dengan seksama. Dengan seksama sebagai keterangannya. Selanjutnya pola kalimat dasar. Terbagi menjadi 6. Kalimat dasar tipe subjek predikat atau SP, yaitu contohnya Nurul tertawa. Nurul sebagai subjek, tertawa sebagai predikat. Yang kedua adalah kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan objek atau SPO. Contohnya sebagai berikut. KPK menangkap koruptor. KPK sebagai subjek, koruptor menangkap sebagai predikat, sedangkan koruptor sebagai objek. Yang ketiga adalah kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan keterangan atau SPKET. Bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu. Bencana itu sebagai subjek, terjadi predikat 5 tahun yang lalu sebagai keterangan. Selanjutnya, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap atau SPPL. Contohnya, banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. Banyak orang sebagai subjek menjadi sebagai predikat, sedangkan anggota DPR sebagai pelengkap. Yang kelima, kalimat dasar tipe SPOPL atau subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, Tuti membelikan adiknya buku baru. Tuti sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adiknya sebagai objek, buku baru sebagai pelengkap. Yang terakhir adalah kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOKET. Contohnya, BNN memeriksa tersangka secara detail. BNN sebagai subjek memeriksa sebagai predikat, tersangka sebagai objek, sedangkan secara detail sebagai keterangan. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang disusun oleh satu pola unsur kalimat. Satu pola unsur kalimat yang lengkap, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk oleh gabungan dua atau lebih klausa. Yang terakhir adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembaca. Yang terakhir adalah syarat-syarat kalimat. Syarat-syarat kalimat terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah kesatuan gagasan. Yang kedua adalah koherensi yang baik dan kompak. Yang ketiga adalah penekanan. Yang keempat adalah variasi. Yang kelima adalah paralelisme. Dan yang keenam adalah penalaran. Sekian video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.